kita dengan waqafa yajibu berdiri maksud nungguin. Berapa lama kira-kira? Dalam Quran dikatakan apa? Kayamin mendaruhu ka'abisanatin atau abisana. Ya, hari di mana nunggunya orang di mahsyar tersebut, ya, buat orang kafir 50.000 tahun. Jadi begitu manusia dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali, ya, pada bingung tuh, orang. Ini kita hidup apa? Bangun lagi di kuburan, atau digiring ke suatu tempat, ya, lapangan yang sangat luas. Yang manusia dari masa pertama sampai masa terakhir kumpul semuanya. Berapa miliar orang? Wallahu a'lam. Kita nggak tahu dia. Ya, berapa miliar mungkin berapa ratus miliar, apa 200, wallahu a'lam. Pokok manusia dari zaman Nabi Adam sampai masa terakhir kumpul di mahsyar. Ya, kumpul. Nah, bagaimana kumpulnya? Hubatan, urotan, dalam keadaan nggak pakai sendal, telanjang. Karena dari bangkit dari kubur enggak kain kafannya rontok. Ada pakai kain kafan tuh. Yang mati baru hari itu anggap mati baru kemarin. Contoh kayak apa? Hari mobil terdekat, ya, hubatan urotan. Ya, dalam keadaan nggak pakai sendal, kemudian urotan dalam keadaan apa? Telanjang. Nah, telanjang di sini, ya. Apakah ada rasa malu? Tidak. Bagaimana? Terus dikatakan didengar oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan apa? Malu ada seluruh kelihatan aurat satu sama lain. Enggak ada mikirin aurat. Di dunia yang mati jalalan terlihat body, ya, yang di ekopark kalau jalan itu kelihatan, ya, yang bodinya belok-belok. Ya. Sana nggak mikir itu lagi deh. Ya, itu di ekopark ini nggak mikir itu lagi ya. Udah pada bingung ngapain. Nah, ini nunggu proses. Nunggu pengadilan berapa lama? 50.000 tahun. Ini kehabisan nanti seperti 50.000 tahun lama nggak? Bukan lama lagi. Kita nih gimana cuaca? Panas. Sampai matahari dekat benar. Sampai nanti orang macam-macam. Ada yang keringetnya sampai di telapak kaki, ada yang sampai mata kaki, ada yang keringetnya sampai betis, sampai dengkul, ada yang sampai ngapa-ngapain keringetan. Nah, jadi begitu keadaannya, benar-benar panas luar biasa. Semua bakal ngalamin. Nah, bakal ngalamin ya. Sini 50.000 tahun nungguin ini untuk orang kafir. Orang kafir, ahli maksiat, orang munafik lamanya 50.000 tahun. Tapi buat orang mukmin masa 50 tahun Allah tak sikatin, Allah cepetin. Seperti apa? Ilmu dekat ulama bilang seperti proses terbangnya matahari. Matahari itu dari ufuk yang di barat tuh, ya, mau terbang cepat ya kira. Nah, cepat. Seperti lagi keadaan sholatil zuhri seperti seorang melaksanakan sholat zuhur. Pakai 50 tahun, tapi buat orang mukmin Allah tersikatin. Jadi orang mukmin nggak ada perasaan apa terlalu lama. Nah, dicepetin Allah Taala. Nah, cepetin sini, ya. Baru ada yang namanya apa? Pertolongan. Maka dikatakan ba'da antal hukum, setelah lama mereka berdiri atau kumpul di mahsyar tersebut, yang lamanya luar biasa. Nah, bagaimana ya kumpulnya? Ya kumpulnya udah kita berisik nggak kira-kira? Kumpulnya tertib nggak? Nggak tertib kumpulnya. Soalnya manusia dari zaman dari Nabi musim pertama sampai terakhir nggak tahu berapa ratus miliar kumpul tuh berisak-isakan apa tuh? Ya tadi itu bak-bak berisak-isakan ini lagi sampai ke kantor. Terus di kitab wa'adu malkabu alaihim, orang udah stres. Kenapa stres? Karena apa? Lama benar mau diapain Allah Ta'ala nih, kita di sini ngapain nih? Kita ngapain? Waduh panas yang luar biasa. Udah gelisah, udah stres. Ya, kemudian apa? Wa maja ba'dhum bi ba'din. Satu sama lain saling apa tuh? Maja yang muncul, maka dikatakan mauj. Mauj apa? Ombak kan gini enggak? Nah, jadi orang tuh ada yang numpuk sini, ada yang ninjak lagi, ada yang apa tuh? Ada apa tuh? Kalau tumpang tindih. Tumpang tindih ya. Kalau kambing dikumpulin di kandang apa tuh? Sempit apa tuh? Ada terjak sana gitu ya. Apa tuh? Duduk sana, duduk sini, apa tuh? Dinaikin gitu. Maja bagus bapak. Ya satu sama lain hanya saling apa tuh? Naikin bro. Bingung. Karena apa? Panas. Apa
gelisah yang luar biasa belum tentu. Nah, ya sini ya apakah sama enggak? Orang-orang tertentu, orang-orang mukmin Allah Taala kecualikan. Ahli iman, ahli taat ya Allah kecualikan. Enggak terasa. Ya. Lapar enggak? Lapar. Haus enggak? Haus. Bagaimana? Ya. Untuk hilangkan haus, lapar dan kesusahan tempatnya di dunia. Apa? Ya. Orang ya man at'ama hautu aman di dunia at'amahu yaumil qiyamah. Siapa orang yang sering yang pernah memberi makan orang dunia, nanti di hari kiamat Allah beri makan, maknanya apa? Di mahsyar dia lapar. Man sabba musliman, orang yang pernah memberi minum orang lain di hari kiamat enggak kehausan. Orang mankasa mu'minan yang pernah memberi baju kepada orang lain, ya memberi baju pakaian, nanti di akhirat enggak telanjang. Nah, jadi sekarang kalau kita di mahsyar tersebut nggak mau lapar, nggak mau haus, nggak mau telanjang, ya dahulukan di dunia. Di dunia kita kasih makan orang, di dunia kasih minum orang, karena kalau udah paket ada makan, ada minum enggak? Ada. Nanti di dunia makan terus ada minum enggak? Pasti. Ada. Tapi kalau di dunia minum ada makan enggak? Enggak ada. Nasi goreng, pisang goreng. Ya, ke rumahnya makan pasti ada minum enggak? Pasti. Satu paket. Iya. Ya ke rumahnya minum kopi, ada banyak enggak? Pisang goreng. Tapi ada benar kopi doang. kopi doang. Ya. Nah, jadi anggapnya. Kemudian dia pernah memberi pakaian ya pada orang lain, nah sampai di akhirat. Ya, jadi sekarang ya dari kita mau memberi makan sama orang lain, kemudian mau memberi minum, kemudian mau memberi makanan kepada orang lain. Ya termasuk apa? Termasuk mau membantu kesusahan orang lain. Nanti di akhirat nggak susah. Parroja kurbatan kan parroja Allah kurbatan korbihi amal kiamah. Jadi kita dengar tuh siapa orang yang bebasin kesulitan orang lain, nanti di hari kiamat Allah bebaskan kesulitan. Semua tempat di dunia, ya. Insyaallah kita bisa laksanakannya. Amin. Nah di saat lagi kebingungan yang luar biasa bagaimana? Fayataram jaduna min nabiyyin ila nabiyyin yadul syafa'ah. Orang-orang yang begitu banyak yang orang, mereka yataran dadun bolak-balik. Ini kalau begini kita capek kalau begini nih, panas, kita sedang cari orang yang bisa nolong kita siapa yang bisa nolong kita. Pada apa tuh? Pada nyari, ada yang kasih tahu, sana Nabi Adam, berangkat cuma ke Nabi Adam, rombongan. Oh, nggak pakai truk, jalan kaki tuh, ya, jalan kaki semuanya, Nabi Adam, mana Nabi Adam, kalau Anbiya ketahuan, kalau ulama ketahuan jadinya tuh, ya datang ke Nabi Adam. Semua kan ada urutannya. Kalau kita baca ini apa syarah ini hadis ya banyak benar dari Nabi Adam ke nabi berikutnya. Ya Adam, tolonglah kami sulitnya kami engkau dekat sama Allah Taala, engkau seorang Nabi Allah, tolong masa kami kesulitan ini. Nabi Adam iktidar apa ya terjadi? Ya mohon maaf nggak bisa saya nggak bisa begitu. Terus ke berikutnya Nabi dia nggak bisa, Nabi itu lagi berangkat lagi. Itu nggak bisa, berangkat lagi Nabi ini sampai mentoknya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini proses Nabi Adam yang banyak, Nabi jumlahnya banyak nggak? Banyak. Ya, pada Nabi kepada Rasul pada minta syafaat, pada nggak bisa. Saya nggak ada hak, saya nggak bisa. Ya. Terusnya apa? Wa qulun ya'tadiru, semua Nabi, semua Anbiya, dia tidak apa? Berhalangan. Ya, arti mohon maaf dia nggak bisa syafaat. Mohon maaf, maafin, anda nggak bisa nolong ente, maafin, anda nggak bisa nolong ente, begitu. Ya, nah, kemudian apa? Hatta yantahu ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya udah terakhir nih untuk lagi sampailah mereka datang menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, udah jangan nggak kuat, yang nggak bisa, udah sekarang terakhir deh kita temui Nabi Muhammad aja. Kita temui Rasulullah, datanglah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kemudian apa? Ya, perkataan orang, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, tolonglah kami, ya kami lagi stres, kami sumpah nih, ya kami udah kelamaan di sini, paham nggak? Ya, bayakulu. Kemudian, ya orang-orang itu bilang apa? Rasul bilang apa? Adalah, ya aku akan berikan syafaat pada kalian. Ya, aku akan berikan syafaat pada kalian. Ana li syafa'ah gitu.
Saya akan berikan syafaat pada kalian. Nah, sini yang datang sebelum siapa yang datang? Sini yang datang adalah analah. Siapa yang berhak mendapat syafaat? Ya, berhak mendapat syafaat. Ya, semua manusia yang enggak mati musyrik, mati mukmin. Kalau orang kafir nggak ada syafaat, dia mukmin masih ada imannya, berhak mendapat syafaat. Tapi di sini apa? Ya, bawa nama kita, ya, catat nama kita di manifest, daftar orang-orang yang dapat syafaat. Jangan mau nama kita di bansos keluar, bansos. Apa dulu? Boti apa lagi tuh? Ya. KJP, KJP. KJP, itu dunia nih boleh ada urusan dunia. Tapi di akhirat, tolong nama kita masukin, daftarin nama kita sebagai orang penerima syafaat. Karena cuma satu Nabi Muhammad SAW yang bisa tahu kita di akhirat. Tidak ada yang lain yang bisa. Kan bisa. Ini menandakan apa? Menandakan kehebatan Nabi Muhammad SAW daripada Nabi yang lain. Sekarang di dunia kita nggak mau kenal sama Rasulullah. Di dunia kita nggak mau ikutin syariat Nabi Muhammad. Kita masa bodoh. Bagaimana nanti Rasulullah ingat sama kita? Gitu. Karena kita cuek sama beliau. Kita cuek, kita masuk bodoh. Nanti nggak bersyafaat. Bagaimana caranya kalau begitu? Ya. Yang penting apa? Tadi ikuti syariat Nabi Muhammad. Kerjakan perintah Nabi Muhammad yang Rasul larang, tinggalin semuanya. Bikin senang Nabi Muhammad SAW, gitu aja. Rasul senang sama kita, tanpa terasa nama kita apa? Tercantum orang yang dapat syafaat. Banyak di antaranya apa? Di antara dengan ziarah Nabi Muhammad SAW. Ziarah Rasulullah ke Madinah ini ya yang ziarahnya berhak dapat syafaat. Manzaroni wajibat syafaati yaumil qiyamah. Siapa orang yang ziarah kepada aku berhak mendapat syafaatku di hari kiamat. Ziarah yang benar, memberi salam, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Mursalin. Terus benar-benar ziarah, benar-benar khusyuk hadirnya, insyaallah. Saya catat namanya sebagai apa? Penerima syafaat. Kemudian apa lagi? Orang yang masukin orang lain ke dalam agama Islam. Ada orang kafir yang masuk Islam berhak akan syafaat. Karena apa? Hilangin Nabi Muhammad SAW. Jangan itu umat Nabi Muhammad makin banyak tak? Makin banyak dapat syafaat. Banyak amalan-amalan yang apa tuh? Yang seorang dapat gelar syafaat banyak. Nanti bakal dapat syafaat banyak sekali. Nah, kita kerjakan supaya apa? Supaya kita ya tenang. Mana tenang? Ya kita tersebut nanti pasti dapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Kalau kita ya dengan cara mati dalam keadaan iman, ya tidak musyrik, ya ini bakal dapat syafaat. Tapi ingat, sekarang store nama kita dulu, deketin Nabi Muhammad SAW. Ya jangan sampai kita lupa Nabi Muhammad SAW. Nah kalau kita begitu, ya udah lama-lama kelamaan apa? Tadinya takut Rasulullah nggak bisa syafaat pada kita di hari kiamat. Alhamdulillah ya. Memang ada hadis yang mengatakan apa? Syafaati di ahli kabair min ummati. Ya, syafaatku aku akan berikan kepada umatku yang melakukan dosa besar. Dia ada dosa besar, ya, dan juga melakukan dosa besar, tapi dia masih mukmin, dapat syafaat. Ya, nah, sekarang bagaimana seorang masih bisa ngaku diri muslim, mukmin, kalau dia nggak ngaji, nggak ada pengajian? Karena orang bisa murtad dengan berbagai macam, murtad dengan perbuatan, perkataan dan etikot dan bisa murtad. Dianggap masih muslim aja, tapi si Allah Ta'ala dia udah kafir, bagaimana dapat? Ya, nah, maka itulah keberuntungan kita hadir pengajian, kita bisa hindari apa saja yang membatalkan iman, yang buat seorang murtad ya kita hindari, insyaallah ya. Allah Ta'ala jaga iman kita sampai kita tutup kita tutup mata ya. Amin ya rabbal alamin ya. Terusin. Fayaqul, maka Rasul bilang apa? Setelah orang-orang minta tolong. Analah aku yang akan berikan syafaat. Aku berikan syafaat kepada kalian ya. Wayadhabu wa yasjudu tal arsy. Kemudian Rasul berangkat dan sujud di bawah arsy. Sujud di bawah arsy ya. Kemudian apa? Ya. Summa yurfa'u bi ayar parasaud. Ya, kemudian ada panggilan dari Allah Ta'ala, ya Muhammad irfa' rosak isbatu syafa'. Wahai Muhammad, cukup sujudnya cukup sujud. Ya Rasulullah sujudnya lama. Sujudnya lama, ada perintah untuk apa? Ya Muhammad irfa' rosak. Ya, angkat kepala kamu, jangan sujud lagi itu. Ya, karena perintah Allah Ta'ala ya.
Ya, wa ayyashfa'u. Ya, Rasul kasih mandat ya untuk berikan syafaat kepada orang lain, maka Rasulullah berikan syafaat kepada yang dia kehendaki. Nah, ini yang ditunggu-tunggu. Ditunggu oleh siapa? Oleh orang-orang ahli mauqif, orang-orang yang ada di mahsyar tersebut. Ya, ditunggu-tunggu. Wa dzalika huwal maqam mahmud alladhi yahmadu fil awwalun wal akhirun. Itulah maqam mahmud yang dipuji-puji oleh nabi-nabi, ya, oleh orang nabi-nabi zaman dahulu, yang pertama dan terakhir. Artinya maksudnya apa? Yang orang-orangnya itu orang-orang masa diri, ya, ada kehebatan, ya, yang didapati oleh Rasulullah SAW. Jadi mereka memuji tentang kehebatan Rasulullah, dapat syafaatul ummah, dapat maqam mahmudnya. Qala Allah Ta'ala Alhamdulillah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Semoga Allah Ta'ala akan memberikan kepada kamu, wahai Muhammad, maqam mahmud. Ya, maqam mahmud tadi itu, ya, syafaat yang al-awwalun wal akhirun, ya, memuji, ya, kepada Nabi Muhammad SAW, bahwa enggak ada orang yang dikasih selain beliau. Enggak ada dikasih beliau, ini yang orang-orang lain, ya, memuji Nabi Muhammad SAW, ya, dari maqam mahmud. Sekarang apa bentuk syafaat tersebut? Nah, sekarang apa yang makna syafaat? Pertolongan. Pertolongan. Jadi kita butuh pertolongan. Kenapa? Kita tersebut nggak bisa mengandalkan kita punya amal. Ya, amal kita nih, ya amal kita seberapa sih? Amal kita kadang mau yang wajib doang, yang wajib juga belum tentu benar. Yang wajib asal-asalan. Nah, kita nggak bisa mengandalkan amal kita. Anggap Anda di akhirat gak butuh syafaat Nabi, Anda punya amal banyak, bakal bisa? Gak bakal bisa. Ya, kenapa? Karena ya, seorang tersebut belum tahu amal diterima apa enggak. Karena amal kalau nggak ada syarat diterimanya, sudah kubur ditolak. Beramalnya mesti pakai ilmu, mesti ikhlas. Kemudian kalau masalah hajinya mau makbul, dia pakai ilmu, ya, kemudian ikhlas. Hartanya WNH-nya halal, tambahan kalau buat apa? Kalau buat haji tambahan. Ya, nah, jadi ini kalau seandainya syurutul kubul tanda terimanya nggak ada, nggak dipersembahkan, bagaimana Allah terima amalnya? Kalau bagaimana amalnya, bagaimana dia bisa mengadakan amalnya? Nggak mau syafaat, pasti butuh syafaat Nabi Muhammad SAW. Karena masalah sesuatu beliau ada yang ada mandat, dikasih mandat Allah untuk menolong orang lainnya. Jadi syafaat arti pertolongan, ya. Walahu sallallahu alaihi wasallam syafa'atun akharu, dan bagi Rasulullah dia punya syafaat yang lain. Buat syafaat lain. Nah, sekarang gimana syafaatnya? Tadi, ya, yang pertama waktu itu mengatakan adalah orang-orang mukmin yang di masyarakat tersebut, ya, enak, nggak merasakan kesusahan. Tadi yang main tumpukan disediakan tuh orang-orang kafir. Orang mukmin nggak demikian. Dia waktu yang singkat tersebut, Allah singkat, dia ada keadaan nikmat. Ada keadaan nikmat tidak seperti yang dialami oleh orang-orang kafir, ya. Walahu sallallahu syafaatul ukhra, dan buat Rasulullah ada syafaat yang lain. Bukan syafaat yang lain itu, ya, bukan syafaat umat, syafaat yang lain ada. Apa syafaat yang lain? Minha di antara syafaat lain adalah syafaatu liqaumin min ummatihi qad dakhalun nar. Syafaat kepada kaum, kepada orang-orang daripada umatnya yang mana mereka udah Allah tentuin masuk neraka. Ada umat Nabi Muhammad SAW, dia mukmin, waktu mati masih buat dosa, mati nggak taubat nggak istighfar, masih ada dosa. Nah, dosa akhirnya datang Allah tentuin keputusan untuk masuk neraka. Masuk neraka, ya, ada banyak misalkan nggak jadi. Ya, nggak jadi. Ada yang udah masuk neraka, diapain tuh? Dikeluarin. Katakan tuh, payah tujuh minha. Yang udah masuk neraka keluar dengan syafaat Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasul nanya kepada Allah, ya Allah, apakah ada umatku yang di neraka? Ada, wahai Muhammad. Tolong keluarin, ya Allah. Ya, keluarin. Nah, payah tujuh minha. Udah masuk neraka. Ada yang mau neraka nggak jadi, ada yang masuk neraka. Apa tuh? Dikeluarin. Apa yang kalau bahasa Indonesia? Gerasi apa? Amnesti tuh. Amnesti di pengampunan. Pengampunan apa? Yang tanggal 17 Agustus apa tuh?
Amnesti. Remisi ya. Banyak di sana nih. Amnesti ya. Potongan ini. Potongan ya gitu. Udah neraka akhirnya nggak lama. Paham ya? Nah, jadi udah masuk neraka dikeluarin dengan syafaat Rasulullah SAW. Karena mana ya Pak? Karena mana ada pemimpin mikirin orang lain seperti Nabi Muhammad bikin doa. Karena siapa? Pemimpin dunia siapa? Ya dia lagi enak-enakan, yang buron sekarang ada yang kabur ke Paris kemana-mana nggak mikirin. Yang di Suriah lagi enak mikir yang sono berbeda apa tuh? Kabur. Udah kabur nggak mikir, cuma Nabi Muhammad mah. Maksudnya nggak ada jadi bikin. Saya nggak begitu. Saya peduli, masa kita nggak peduli sama beliau sih? Malu rasanya. Agak. Kita cuek aja sama Rasul, tapi Rasul begitu peduli kita. Nggak mau, apa? Nggak, Rasul nggak mau surga karena saya debatnya di azab. Gitu. Ada pemimpin begitu ada nggak? Cari ada nggak? Ada. Yang penting saya selamat, yang lain masa bodoh. Ya, yang penting saya nikmat, yang lain Larat. masa bodoh dia. Yang saya nggak bisa. Rasul nggak begitu. Nah, tuh, ya. Kemudian apa? Wali kaumin minhum fi jarati rabbi derajati berjannah. Ada bentuk syafaat, apa ya? Syafaatnya nambahi derajat surga. Dia udah orang surga, udah ada derajatnya, tapi ada syafaat datang, derajatnya Allah tinggi. Ada yang sehari-hari anggap surganya surga menanti. Tapi bersyafaat derajat naik, surganya jadi berjauh, di-upgrade. Jadi bisa di-upgrade juga. Upgrade ya, enak ya. Anggap dari ekonomi ke bisnis enggak? Enak, apalagi dari ekonomi ke first class. Tuh, ini udah orang surga. Ya. Nah, dinaikin. Upgrade. Ya. Tadi kelas melati anggap ya kita anggap deh ya, tapi dia bersyafaat derajat naik. Jadi surga itu berdaus. Nah, enak enggak begitu? Nah, ini bentuk syafaat juga ya. Ila ghairi dalika dan lain-lainnya. Nah, jadi masuk neraka enggak apa dikeluarin, ada mau neraka jadi enggak jadi, ada yang angkat derajat ke orang macam-macam bentuknya. Kemudian sekarang bagaimana mata syafaat? Tadi ya store nama kita ya untuk sebagai orang yang akan menerima syafaat gitu aja. Ya, jangan sampai karena kita dirinya nih ya kita masa bodoh sama Nabi Muhammad SAW. Jangan. Ya sebagaimana ya di Majlis Taklim kemarin hari Kamis Anda bilang sama antum sekelas Imam Busiri aja. Imam Busiri pengarang Burdah. Siapa yang beliau? Sayyidul Madahin. Pemimpin orang yang muji Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi masuk Imam Busiri itu yang Masya Allah kita Burdah di mana-mana dibaca. Sayyidul Madahin. Ya termasuk orang-orang yang pemimpin pemuji Nabi Muhammad SAW. Masih apa? Masih mengatakan dirinya amalnya belum seberapa. Sampai saat mengatakan apa? Mana amal, wakas munadalan, ya. Kami nggak punya amal kami nggak ada sedikit, wakas munadalan, amal kami banyak salahnya, amal kami asal-asal masih begitu. Sekelas wali ngomong begitu. Kita kok nggak ngomong gitu, ya. Nah, berarti kita apa? Merasa aman aja. Ya. Kemudian apa kata Imam Busiri? Ya, ilam yakul bi ma'adi akhidat biyadi fadhan wa ila fabul yazalatul kadami. Kalau nanti di akhirat, kalau nanti di pada mahsyar, di mahsyar enggak ada tangan yang narik tangan aku. Ya, maka bilang kepada saya ya zalatul kadami. Imam Busiri engkau termasuk orang yang kami tergelincir di neraka. Jadi Imam Busiri masih ngadepin apa bilang? Masih ngadepin tangan Nabi Muhammad tarik dia. Wah, Imam Busiri Imam Masya Allah, kita cuek-cuek aja. Nah, paham nggak? Nah ini kita pikir dengan kita setelah Imam Busiri aja masih ngadepin tangan Nabi Muhammad SAW. Ngadepin tangan Rasul yang narik dia, ya narik nolong siapa? Insya Allah, ya malam hari ini ya sebagai penutup dari kita, Insya Allah ya semuanya ya yang kita minta kepada Allah Taala ya karena yang kita baca kitabnya Habib Zaid Smith. Habib Smith punya sanad guru-guru beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Insya Allah kita masuk rombongan beliau ya. Amin. Nah, ya kalau udah masuk rombongan beliau, Insya Allah kita tenang di akhirat. Paham nggak? Ya. Nah, karena pernah terjadi apa? Pernah
Ustaz Jai dulu nanti cerita sama antum ya. Jadi ittisal seorang dengan ulama cara macam-macam. Bawa dirinya kepada ulama macam-macam ya, supaya apa? Supaya dia ya enak hidup di akhirat di mahsyar. Ya, nah sebutin. Nah, ini terus lagi kita pergi. Wa kada risalah anbiya wa syuhada wa ulama salihin. Syafa'atun ala kullun al-hasbiyahi wa majrati inna Allah ta'ala. Itu juga para anbiya, nabi-nabi yang lain, bukan hanya Rasulullah, dan orang-orang yang mati syahid, dan para ulama, orang soleh, mereka punya syafaat juga. Jadi maknanya, selain nabi, ada orang lain yang punya syafaat. Selain Rasul, nabi-nabi lain. Kemudian, orang yang mati syahid bisa punya syafaat. Seperti orang yang mati syahid, ya, dia mati syahid dunia akhirat, berhak memiliki syafaat pada 70 keluarganya. Maka satu orang meninggal dunia, dia mati syahid. Satu sisi dia sedih, ya. Syahid, berisik, syahid. Sebutnya diam. Ya. Jadi di saat orang-orang yang butuh syahadat tersebut, syuhada, orang yang mati syahid tersebut, dia tersebut apa? Girang. Ya, kenapa? Salah satu keluarganya ada yang bisa dengan syafaat. Paham enggak? Nah, jadi kalau ada orang mati syahid, kita sedih sama dia kan? Tapi kesedihannya apa? Alhamdulillah kita punya, istilahnya apa kalau bahasanya? Punya penolong di akhirat. Siapa? Orang yang mati syahid. Maka lihat orang-orang yang meninggal dunia dan mengambil agama Allah Ta'ala apa tuh? Nangis, tapi ada yang nggak nangis. Kenapa saya mau nangis? Saya kira ini hadir Allah Ta'ala. Saya punya anak, saya punya kakak, saya punya abang, saya punya suami. Bisa berikan syafaat pada kita semua. Girang tuh. 70 tuh orang mati syahid. Ya. Kemudian para ulama juga berhak dengan syafaat. Ulama kepada siapa? Orang yang mutasina bihim, orang yang punya hubungan kepada mereka. Apa hubungan mereka? Yang membaca kitabnya, yang hadir majlisnya, yang hadir haulnya, yang ziarah kuburannya, yang baca wiridnya. Itu sama ulama tersebut dapat insyaallah. Nah sekarang antum yang antum baca kita Habib Zain. Ya, berarti antum ada intisab enggak? Nyambung enggak? Connect sama beliau. Connect, insyaallah beliau nggak tinggal diam. Karena kata salah apa? Man arafna ma khayyabna wala sayyabna. Orang yang kami kenal kami nggak biarkan begitu aja. Kami tolong dia di akhirat. Karena kami termasuk orang-orang yang dapat syafaat. Kami akan berikan syafaat kepada mereka. Jadi itu selama wali, itu semua ulama nguntungin kita. Karena bagaimana orang di dunia nggak ada hubungan sama ulama, sama aulia, nggak ada hubungan. Ngarepin ngandalkan ilmunya amalnya dia ya susah udah kita sama ulama ya. Nah sini enggak ada satu lagi nih ya, itu sama ulama, nyambung ulama dengan apa ya, nanti cerita sama antum dengan ya salah satu keluarga kita nikah sama turunan ulama tersebut. Nah nanti cerita sama antum tahun 95 anak ke Banjarmasin sama Abu Salim Syantri. Kemudian di sana Abu Salim minta nikah ya, Syekh Zaini guru kumpul nih ya, anak mau nikah. Baik, siap Habib, siap. 86 ya, 86 ya. Udah. Emang beliau ya tokoh ya. Habib Salim ada menikah sama Habib Salim enggak? Udah, ada. Saya mau. Udah. Langsung minta sore malam ada. Kita bisa begitu enggak kira-kira? Muzul lagi yang boleh muzul tuh. Agak tapi enggak mau. Paham ya? Udah siap. Akhirnya nikah. Pas nikah ya, anak-anak di satu kamar sama Habib Salim satu kamar ya. Kemudian Muhammad nanti malam ente nggak tidur sama anak lagi ya. Ente di tempat tadi anda udah ada pendamping yo ya, oh gitu ya. Iya. Dan udah tadi anak cuma satu orang. Kemudian ya 5 hari beliau di Banjar ya, hari balik ke Jakarta, dari Jakarta balik ke Singapura, pulang ke Jakarta, kemudian ke Madinah. Di Madinah baru 2 minggu 3 minggu ada telepon Muhammad itu ke Madinah berangkat. Siap Habib udah. Waktu itu bisa pun gampang, ya gampang. Ada berangkat ke Madinah, ketemu beliau di Jeddah, ke Madinah juga. Terus akhirnya beliau tulis surat, ya Muhammad, ini ya istri anak yang di Banjar, anak mau ceraikan, mau cerai, ini bawa surat cerainya. Bawa surat cerainya. Ini, jadi ente pulang dari Jakarta
ke Banjar, temui guru sekumpul guru TNI, kemudian apa tuh? Ya, sampaikan ini suratnya kepada beliau. Siap Habib, marhaba. Kita kalau bilang marhaba, misalnya siap. 86. Marhaba. Udah, ada pulang ke Jakarta, istirahat 2 hari ke Banjar, ketemu guru-guru ini guru sekumpul. Ya Syekh ini ada surat Yerusalem, surat perceraian, isinya gitu, marhaba. Dia juga siap aja. Akhirnya, tolong bilang istrinya, ya ini surat perceraian. Dibilang ke Yerusalem apa? Kalau Harim Anda nangis, ya Anda sampai di surat cerai Harim Anda nangis, ya girangin dia. Apa girangnya? Bilang, wahai ibu, ya jangan menangis, ya ini ya sudah cerai tapi nggak cerai kosong begitu aja. Ya bilangin sama dia supaya dia girang, dia sudah termasuk mantu anak punya abah, mantu Habib Abdul bin Masyatiri. Nanti di akhirat dia bersama abah dan punya abah. Allahumma Itu selama orang alim itu, tenang aja. Nanti di masyarakat ya udah bersama anak punya abah. Siapa Habib Masyatiri sama nggak anak beliau? Orang besar. Nah keuntungan tuh. Jadi termasuk kita semua ulama, kita anak perempuan kita nikah sama ulama. Nah, untuk mau kayak gitu. Jadi ini apa cerai nggak sia-sia begitu aja apa tuh? Seringnya ada hadiah. Ya ada apa tuh? Hadiah. Ada apa misalnya? Iya. Ya riwayatnya yang masya Allah. Tenang. Dia sudah catat sebagai bantu anak punya abah. Nanti dia bakal dikumpulkan di masa bersama anak punya abah. Masya Allah. Mantu nggak ada bekasnya. Mantu mau mertua batal nggak? Enggak. Biar bercerai nggak batal. Tuh, gitu. Begitu ya nak ya. Ya, sekarang ya. Nah, jadi girang makanya jangan heran. Banyak orang-orang yang tahu nih banyak nikahkan putrinya sama ulama-ulama. Kalipun punya anak cerai, apa-apa deh. Yang penting anak saya udah jadi mantu dia. Anak saya udah ikhtisar, udah apa nyambung sama dia. Ini kan gitu lah. Ya, paham ya. Ya, terusin ya. Ya, kita terusin lagi tanggung. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilahi ya'mati wal ma'af. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashab. Walhamdulillahi awal akhiran. وواحد بني مناكير والله تعالى وتولى الحق وهو يهدي السبيل والله اعلم بالصواب. Khatam ini kitab. Ya namanya kitab. Biasa kalau ya di Hadramaut di mana-mana kalau khatam kitab dirayain. Syukur sama Allah bisa khatam kitab. Ini malam penutupan rayain juga. Dengan taufik Allah kita bisa khatam ini kitab. Ya insyaallah ya. Amalkan yang sudah dipelajari dari awal sampai akhir ya. Jadi kenapa? Ilmu kalau khatam doang nggak diamalin nggak ada manfaatnya. Ya insyaallah kita minta tolong kepada Allah bisa ngamalin apa yang ada di kita. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli 'alaihi wa sallim. Shalli 'ala Muhammad ashrafi badrin fil kawni ashraf. Ya Rabbi shalli 'ala Muhammad ya Rabbi shalli